breakdown, zero rejection, dan zero accident. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah 8 pilar TPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Angga Brian. Jadi di kesempatan hari ini saya coba akan membahas fungsi daripada TPM, Total Productive Maintenance. Jadi kalau bicara soal Total Productive Maintenance itu adalah sebuah sistem ya. Jadi sistem pemeliharaan produksi yang mampu meningkatkan produktivitas. Jadi di perkembangan industri manufaktur yang terus maju menuntut perusahaan untuk bisa selalu memenuhi kebutuhan konsumen dan juga meningkatkan keuntungan. Nah, Total Productive Maintenance ini adalah salah satu metode yang bisa disebut bisa dilakukan untuk memenuhi hal-hal tersebut ya. Merawat segala fasilitas dan peralatan sangatlah dibutuhkan agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mampu menjaga mutu serta mampu menjaga tujuan perusahaan dengan cepat. Kerusakan alat ataupun mesin mampu mengancam keselamatan dari setiap pegawai dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Lantas, apa itu Total Productive Maintenance? Oke, mari kita simak ya. Apa sih TPM itu? Jadi harapannya kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan TPM, kemudian memahami perbedaan TPM dengan metode lain, mengetahui tujuan TPM, kemudian mengerti 8 pilar TPM, dan juga mengetahui proses implementasi TPM. Apa itu TPM? Jadi TPM adalah Total Productive Maintenance, Total Production Management, Total Performance Management, kemudian Total Perfect Manufacturing, dan masih banyak lagi, cuman 4 ini adalah menjadi poin penting kita. Jadi TPM adalah merupakan konsep manajemen operasi yang merupakan kumpulan best practice. Jadi sudah divalidasi dan diterapkan oleh ratusan perusahaan terkemuka, memiliki approach yang sudah standar, meningkatkan jumlah dan kualitas improvement serta sustainability. Apa itu TPM? Nah, jadi mungkin kalau teman-teman semuanya sudah mengenal istilah PM ya. Jadi PM itu dulunya di-develop dari USA, originalnya dari sana, kemudian diimpor ke Jepang. Jadi PM itu Preventive Maintenance itu pada tahun 1950-an. Kemudian operator melakukan pekerjaan maintenance dan improvement, dari sanalah kemudian dari preventive maintenance itu menjadi productive maintenance itu pada tahun 1960-an. Kemudian berevolusi lagi ya, jadi involvement from all employee or department to maximize perform. Jadi di sini berubah menjadi TPM, jadi Total Productive Maintenance pada tahun 1970. Nah, di tahun-tahun itu perusahaan dari Jepang, Nippon Denso ya, itu adalah vendor daripada Toyota atau bisa disebut Toyota Group. Nah, itu adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan TPM ini, teman-teman. Jadi JIPM atau Japan Institute for Plant Maintenance conducted research on TPM and promote it to the world. Jadi itu di tahun 1980-an. Jadi level TPM-nya seperti ini. Ini meliputi receive order, kemudian sales and research, development and design, production control, production engineering, production, shop floor, production process, business process, maintenance. Jadi levelnya banyak sekali, ada TPM level 1, TPM level 2, kemudian TPM level 3, dan banyak sekali. Kemudian di sini adalah karakteristik dan juga tujuannya. Karakteristiknya tercipta budaya dan lingkungan kerja yang terus berusaha memaksimalkan resource, increase OEE. Jadi OEE itu adalah overall equipment effectiveness. Kemudian yang kedua adalah hands-on approach untuk mencapai zero accident, defect, dan juga breakdown. Yang ketiga melibatkan semua departemen. Yang keempat melibatkan seluruh karyawan dan manajemen pada semua level. Kemudian yang kelima adanya overlap small group activity. Tujuannya, satu adalah produk dengan kualitas tinggi, kemudian yang kedua biaya produksi yang kompetitif, dan nomor 3 adalah speed tinggi namun tetap fleksibel. 5 pokok definisi TPM. 1, bermaksud mendapatkan manfaat yang paling efektif dari peralatannya. Yang kedua, membangun sistem PM yang menyeluruh. Yang ketiga, mengikut sertakan semua orang yang berkaitan dengan peralatan atau mesin.
Dan yang keempat, mempersyaratkan dukungan dan kerjasama setiap orang mulai dari manajer ke bawah. Jadi dari top manajemen sampai dari yang paling bawah, dari operator itu harus mendukung dan juga harus bekerja sama untuk mewujudkan TPM ini, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah mempromosikan dan menerapkan kegiatan PM dengan dasar kegiatan kelompok kecil yang mandiri. Kemudian slide yang selanjutnya, TPM produktif dan preventive maintenance. Jadi di sini kita bicara tentang efisiensi total sistem perawatan, MP, MI, PM, dan juga perawatan mandiri. Jadi kalau dibilang dari proses revolusi dari PM, preventive maintenance, productive maintenance ke TPM itu banyak sekali keuntungan dan juga kerugiannya. Jadi ini salah satu tabelnya. Jadi di TPM ini efisiensi dapat, total sistem perawatan juga dapat. Jadi MP, MI, dan juga PM. Jadi MP itu adalah maintenance prevention, MI maintainability improvement, kemudian PM adalah preventive maintenance. Jadi semuanya dapat. Kemudian yang terakhir adalah perawatan mandiri juga dapat. Kemudian untuk productive maintenance itu hanya dapat efisiensi dan juga total sistem perawatannya saja. Jadi perawatan mandiri itu masih kurang. Kemudian untuk preventive maintenance itu hanya dapat efisiensinya saja. Jadi total sistem perawatan dan juga perawatan mandiri pun juga tidak tercapai. Oke, jadi next slide ini ada TPM vs TQM. Jadi TPM itu total productive maintenance, TQM itu adalah total quality management. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan tempat kerja yang nyaman. Jadi kalau kita bicara TPM itu adalah produktif, total produktif ya. Jadi total produktif itu adalah produktivitas. Nah, jadi kalau THI itu adalah quality, adalah kualitasnya. Jadi kalau TPM itu lebih ke engine-nya, tapi kalau THM itu dia lebih ke produknya. Jadi tujuannya sama sebenarnya, meningkatkan kinerja perusahaan dan juga tempat kerja yang nyaman, namun subjeknya berbeda. Jadi untuk TPM itu subjeknya mesin dan peralatan, input atau sebab ya. Kemudian TQM itu adalah mutu, output pun juga hasil. Kemudian untuk kriteria cara, TPM adalah mencapai kondisi mesin dan tempat kerja yang optimal. Kemudian untuk TQM adalah implementasi sistem manajemen. Untuk kriteria aktivitas, TPM adalah integrasi pada pekerjaan rutin dan improvement, dan di bagian TQM ada GKM, gugus kendali mutu. Kemudian di kriteria yang terakhir adalah sasaran TPM, dia adalah menghilangkan loss dan waste. Kemudian di TQM adalah menghilangkan defect. Oke, jadi sudah cukup jelas di sini perbedaan dari TPM dan juga TQM. Oke, jadi TPM goal. Jadi parameternya ada 3, zero breakdown, zero rejection, dan zero accident. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah 8 pilar TPM. 1 adalah fokus improvement, 2 adalah pemeliharaan mandiri, yang ketiga adalah pelatihan keterampilan, keempat adalah pemeliharaan terencana, 5 adalah yearly equipment management, yang keenam adalah quality maintenance, yang ketujuh administrasi dan support, dan yang 8 adalah sistem yang aman dan ramah. Baik, kita lanjut yang slide berikutnya. Jadi ini adalah fokus improvement. Di sini ada 8, tabelnya ada 8. Jadi kita mulai dari yang fokus improvement. Jadi fokus improvement sasarannya adalah zero breakdown, zero defect, kemudian pesertanya adalah tim produksi, perawatan, kemudian engineering. Kemudian yang kedua tadi ada perawatan mandiri. Di sini sasarannya adalah operator yang memahami mesinnya, kemudian operator yang sayang mesinnya, kemudian pesertanya adalah tim operator itu sendiri. Kemudian untuk yang perawatan terencana. Jadi perawatan terencana ini sasarannya adalah kegiatan perawatan dengan biaya yang memadai ya. Jadi pesertanya adalah tim perawatan. Jadi harapannya perawatan terencana ini adalah menghindari atau mengeliminasi hal-hal yang mungkin saja timbul pada suatu mesin tersebut. Kemudian yang keempat adalah peningkatan keterampilan operator dan juga perawatan. Di sini sasarannya adalah keterampilan operator dan perawatan yang lebih tinggi. Artinya di sini setiap PIC atau setiap person itu harus mampu memahami atau menguasai hal-hal yang
sering terjadi pada mesin tersebut. Jadi sifatnya lebih ke spesialisasi. Kemudian di sini pesertanya adalah operator dan juga perawatan, bagian perawatannya ya. Kemudian di sini ada MP Design dan Early Equipment Management. Sasarannya adalah mesin yang handal, mudah dijalankan dan mudah dirawat. Operasi yang stabil setelah diinstalasi. Kemudian untuk pesertanya produksi, desain engineers, kemudian staf perawatan. Oke, kemudian untuk yang keenam ada quality maintenance. Di sini sasarannya zero defect. Kemudian pesertanya adalah QA dan juga QC, quality assurance dan juga quality control. Untuk pesertanya juga di sini perawatan juga ikut serta ya. Kemudian yang ketujuh adalah TPM di support dan di admin. Jadi sasarannya adalah mensupport kegiatan TPM, kegiatan perawatan di support dan admin. Jadi di semua level, di sini di semua jajaran baik dari top manajemen maupun tingkat bawah itu harus mendukung dan juga bekerja sama atas terwujudnya TPM ini. Jadi supaya sama-sama dapat tercapainya zero breakdown, kemudian zero defect ya, kemudian zero accident itu tadi. Kemudian di sini pesertanya adalah support dan juga admin. Untuk yang ke-8 adalah sistem yang aman dan ramah lingkungan. Sasarannya adalah zero accident, zero pollution. Kemudian untuk pesertanya adalah maintenance, GA atau general fire dan juga lingkungan. Oke, kita next slide. Nah, ini yang pertama adalah 8 pilar dari TPM. Jadi yang pertama ini adalah focus improvement. Jadi fokus improvement ini adalah semua kegiatan yang diarahkan untuk melakukan improvement pada kinerja mesin. Pada umumnya, untuk mencegah berulangnya masalah yang sama dalam kaitannya dengan kinerja mesin, diarahkan untuk mengeliminasi 7 jenis loss, meningkatkan OEE, kemudian overall equipment effectiveness. Nah, ini adalah 7 losses yang berpengaruh pada efisiensi mesin. Jadi satu adalah setup dan adjustment loss, yang kedua adalah cutting breakdown loss, kemudian 3 adalah blade loss, yang keempat adalah startup loss, yang kelima minor stoppage dan idling, yang keenam adalah speed loss, yang ketujuh adalah defect atau rework loss. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan mandiri. Kegiatan yang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. Jadi itu meliputi pembersihan, pelumasan, pengencangan mur atau baut, pengecekan harian, pendeteksian, penyimpangan, atau reparasi sederhana. Jadi pemeliharaan mandiri ini sifatnya itu dia lebih ke jadi kayak seperti periodical lah. Jadi periodical maintenance. Jadi lebih ke berkalanya apa aja yang harus dilakukan pengecekan seperti itu. Jadi gejala awal kerusakan kalau kita bicara mesin ada di Larsia ini. Jadi bisa berawal dari bunyi, kemudian ada kotoran, vibrasi, bau, panas, bocor, kemudian ada asap. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan keterampilan. Jadi sasarannya meningkatkan keterampilan perawatan mesin pada bagian produksi dan perawatan untuk menunjang fokus improvement, perawatan mandiri dan perawatan terencana. Nah, jadi di sini pelatihan keterampilan itu adalah proses untuk jadi meningkatkan basic knowledge dari diri sendiri ya. Baik, kemudian yang keempat adalah pemeliharaan secara terencana. Jadi komponennya meliputi preventive maintenance, ada predictive maintenance, breakdown maintenance, corrective maintenance. Kemudian kita lanjut yang kelima, early equipment management. Jadi sasarannya adalah untuk menemukan masalah yang terjadi pada periode instalasi dan test run dan melakukan improvement untuk mengeliminasinya. Jadi di sini harapannya kita bisa mengikuti standar operating procedure atau SOP pada masing-masing unit tertentu. Kemudian untuk yang keenam, quality maintenance. Di sini sasarannya adalah membuat kondisi mesin prima sehingga tidak memproduksi barang defect atau cacat. Jadi produk cacat atau defect dicegah melalui pengecekan dan pengukuran kondisi mesin dan peralatan serta memverifikasinya apakah ukuran tersebut dalam toleransi yang diperbolehkan. Potensi produk cacat diprediksi dengan memeriksa tren. Kemudian yang nomor 7 adalah support department, itu baik office, sales, marketing, finance, accounting, IT, dan juga administration.
Jadi sasarannya di sini ada seluruh departemen yang mendukung proses produksi, penyerahan produk, dan pelayanan pelanggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan TPM untuk meningkatkan efektivitas kinerja bisnis. Meningkatkan kecepatan, efektivitas, dan kesederhanaan sehingga bisnis proses menjadi lebih ringkas dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, jadi yang ketujuh ini harapannya dari semua jajaran baik di office, kemudian di bagian penjualan, ya, kemudian marketingnya, kemudian di bagian keuangan, accounting, IT, dan lain-lainnya. Di sini adalah diharapkan saling kompak, saling mendukung agar tercapainya kebutuhan pelanggan, ya, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang 8 adalah membangun sistem yang aman dan ramah lingkungan. Jadi sasarannya di sini pencegahan kecelakaan yang dikarenakan oleh sikap karyawan, pencegahan kecelakaan yang dikarenakan oleh mesin, pengoperasian sistem manajemen yang aman serta ramah lingkungan, kemudian pelatihan dan implementasi pada seluruh aspek bisnis proses untuk mencapai zero accident dan zero pollution. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaannya, bagaimana TPM dapat diaplikasikan? Apa penyebab gagalnya TPM? Nah, ini akan kita bahas di next video, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke guys, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat membagikan informasi seputar pneumatic conveying dan juga roof blower. Salam engineer untuk Indonesia.